Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatu wassalamu alaka ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika wa man tabi'ani aka ya Habibullah. Anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian tentang lingkungan. Ya, Ibu akan membahas terkait dengan bagaimana pandangan Islam tentang lingkungan hidup. Bagaimana pandangan Islam tentang lingkungan hidup. Di dalam surat Al-Imran termaktub Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi hubungan manusia dengan alam sekitar, hubungan manusia dengan alam sekitar menurut Al-Quran dan hadis merupakan hubungan yang dibingkai dengan akidah, akidah, yang mana konsep kemakhlukan itu atau konsep kemakhlukan manusia memperoleh konsesi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlakukan alam semesta ini ada dua konsep kemakhlukan manusia, sehingga manusia memperoleh konsesi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu al-intifa. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah intifa'un, untuk diambil manfaatnya, bukan dirusak. Tapi alam semesta ini diciptakan oleh Allah kepada manusia, salah satunya adalah intifa, memberikan manfaat, memberikan manfaat kepada manusia. Baik dalam arti mengkonsumsi secara langsung, maupun dalam arti memproduksi. Nah, kalau yang intifa ini kemarin Ibu sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana anjuran Kanjeng Nabi manusia untuk menanam, ya kan? Jadi menanam itu ada dua manfaat, kan kemarin disampaikan, satu manfaat duniawi, dua manfaat ukhrawi atau dunia. Nah, ini juga masuk di dalam intifa. Itu kalau yang menanam. Bagaimana dengan sampah? Apakah juga memberikan manfaat kepada manusia? Iya. Sampah itu juga memberikan manfaat kepada manusia. Karena itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam, bahkan berhukum haram ketika membuang sampah sembarangan. Karena sampah itu bisa dimanfaatkan. Saya kemarin itu tidak sengaja. Sebetulnya ya capek ya. Karena saya masuk rumah kan 12:30 setelah acara seharian dan ngantar beliaunya itu baru 1:30 malam. Ya, 1:30 malam sholat. Saya berpikir kayaknya nanti tahajudnya juga agak susah karena kondisi capek. Jadi sekaligus masuk kamar mandi, wudu, sholat dulu, kelewatkan. Akhirnya subuhnya saya bangun tuh karena sudah selesai sholat subuh. Paginya saya harus ke DLH, Dinas Lingkungan
hidup untuk menyerahkan perolehan sampah di pesantren kalian dalam 11 bulan. Jadi bulan Januari sampahmu itu berapa kilo itu saya serahkan ke DLH, laporan, sehingga saya butuh tanda tangannya orang DLH yang menerima itu. Nah, kemudian ada acara di sekolah kan ya, ibu di sekolah sampai jam 11 lebih gitu, setengah 12 pulang. Ternyata saya lupa kalau ada undangan walimah. Ya niat hati sih mau tidur gitu ya, kayaknya kok kelewat. Ternyata ada undangan walimah itu kan wajib ya kalau diundang. Datanglah saya ke Jombang itu. Keluar dari Hotel Fatma, aku kepingin ketemu Mas Rozi. Ada sosok yang dia pegiat lingkungan, rumahnya Waru, kataku Silvania. Ayo sekalian telepon ada enggak? Ternyata beliau ada. Sudah langsung saya ke Waru Tanpa Sudarjoyo teman-teman. Nah di situ saya melihat bagaimana sampah dikelola luar biasa. Jadi ada yang namanya PTPS itu pembuangan terpadu sampah itu ya. Itu tidak ada sampah berserakan, atau bahkan bayangan kalian atau bahkan yang kalian pernah lihat TPS itu kan pasti tumbukan sampah kan ya, tumbukan sampah bau. Di sana tidak sama sekali, karena semuanya terproses di mesinnya tuh dia buat sendiri. Dan Mas Rozi ini dia lulusan syariah, jurusan syariah Konfes Guzani sak kelas. Ternyata kan melenceng gitu kan, melenceng. Kayak saya ini kan pantas-pantasnya kata orang bilang sarjana lingkungan begitu kan. Tapi kan saya juga sarjana bahasa kalau lingkungan tidak melihat sarjananya apa lah. Semuanya manusia punya kewajiban untuk menjaga lingkungannya. Di sana saya melihat sampah menjadi uang itu ya. Betul. Jadi yang kita bilang sampah itu tidak bermakna, ketika kita olah intifak tadi itu, dia mempunyai nilai jual yang luar biasa. Jadi sampai dikepres itu harganya 1 kilonya bisa 12.000. Padahal kalian biasanya kan 1 kilonya bilang 4.000 atau 3.000 ya. Di sana sekilo bisa 12.000. Dan itu hanya membutuhkan orang-orang yang peduli. Karena lingkungan itu tidak bisa kita menargetkan saya ini itu duit biro, nggak bisa. Lingkungan itu tidak bisa dihitung dengan materi atau ekonomi. Awalnya begitu. Ternyata kok akhir-akhir ketika mencintai lingkungan, di situ ada rezeki yang Allah berikan, yaitu bonus. Tapi bukan satu-satunya tujuan. Dan ibu lagi ada sebuah konsep ide besar. Begitu bertemu dengan orang-orang seperti itu kan, kemudian kayak casing loh, yang lobet ini harus dices kan. Oh aku juga gini itu nanti saya akan itu Pak ini pun akan ide saya ini akan berimbas kepada wali murid. Jadi wali murid kalau kesini jenguk anaknya harus bawa apa? Harus bawa jelantah, harus bawa minyak jelantah. Tahu minyak jelantahnya? Semua rumah pasti itu ada yang namanya limbah minyak yang sudah tidak bisa dibuat lagi karena sudah beberapa kali digunakan. Itu biasanya diapakan? Dibuang. Dan kalau dibuang itu mencemari lingkungan. Nah ini besok setelah ini saya akan membuat kebijakan. Jadi orang tua yang kesini harus membawa jelantah dari rumahnya. Jelantah kan simpel, daripada bawa sampah kan pusing, kita juga taruhnya ya. Bawa jelantah cukup dimasukkan di botol. Itu juga buat apa Bu? Kamu nanti saya ajarin bagaimana jelantah itu bisa mempunyai nilai ekonomi, dibuat kembang, digawin bagus. Nah ini salah satu contoh intifak, memberikan manfaat. Tinggal apakah manusianya itu mau bergerak atau tidak. Kalau kita peduli, maka mereka juga akan peduli pada kita. Itu yang pertama lah intifak. Yang kedua adalah iktibar, mengambil pelajaran. Yang kedua adalah iktibar, mengambil pelajaran.
Artinya apa? Anak-anak, kita bisa mengambil pelajaran tentang apa yang sudah kita lihat di lingkungan kita sekitar. Kita bisa mengambil pelajaran bagaimana orang ketika membuang sampah sembarangan itu ternyata ada makhluk lain yang terlukai. Ya, ketika kita membuang sampah sembarangan itu ada makhluk lain yang terlukai. Apa itu? Bisa juga. Apalagi bumi yang jelas. Kamu buang sembarangan, kemudian plastiknya, sampahnya tidak bisa terurai, maka bumi yang akan meratap. Saking enak, kalau kita bicara lingkungan, kita tidak bisa melihat real. Endi jare nangis wong ora suara ngono, begitu kan? Endi jare melukai makhluk lain, kula yo gak nangis, gak ketian luka-luka apa, melukai yang bagaimana? Tidak terlihat, tapi dampaknya itu akan dirasakan oleh anak turun kita. Ya kak, kamu buang sampah di sungai, sungainya gak akan nangis mungkin ya kak, kayak menungso. Tapi bagaimana kemudian yang tadinya sungai itu seharusnya memberikan manfaat kepada manusia, akhirnya tidak bisa memberikan apa-apa. Karena apa? Dialih fungsikan yang tadinya dia berfungsi untuk mengurangi banjir, ya kan sungai kan salah satunya itu. Jadi dari mana-mana, dari atas gunung turunlah itu air, kemudian mengalirlah ke sungai. Kalau sungainya itu sudah dangkal karena terlalu banyak sampah yang numpuk di situ, otomatis dia kan akan meluap, ya kan ya. Kayak sekarang di banjir nih ya, musim hujan. Ketika meluap, maka air itu tidak bisa dibendung lagi. Ojo mlebu omahku. Tamu gak diundang, kok gak salam, kok opo mlebu lah, gak bisa. Ya, masuklah itu ke aliran-aliran sungai. Apa aliran sungai? Sepanjang sungai itu dia akan terdampak itu. Padahal yang suka bawa pampers di sungai itu hanya berapa orang. Yang bawa pampers di sungai itu hanya berapa orang. Tapi yang terkena dampak oleh manusia itu semuanya. Ya ini namanya itibar, kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Bagaimana kemudian ketika gunung, ya, pohon-pohonnya itu ditebang karena kerakusan manusia. Kalau sekarang ada banjir bandang di mana-mana, bisa sate pangeran iki kok kowe cobaan abot temen mari banjir. Saiki banjir bandang, ya bukan karena Allah, karena ulah manusia. Dan tinggal bagaimana dua konsesi ini manusia bisa berpikir jernih atau tidak. Saya kemarin itu tidak ada rasa capek sama sekali ya pulang dari sana. Yang misalnya ada 3 ngobrol asik betul itu yang ngobrolnya sampai jam 5. Jam 5 saya pulang, sampai sini jam berapa Pak? Bisa ya. Terbuka itu wawasan kita. Bagaimana apalagi sama pesantren. Kalau Jombang ada 20.000 santri, sampahnya dikelola dengan baik. Bisa bangun masjid, bisa bangun pondok, bisa bangun sekolah dari sampah tadi itu. Ya, itu yang itibar. Yang itibar ini mungkin kalian akan saya kasih tugas juga merenung, nanti dijadikan sebuah tulisan, ya, menulis ya. Menulis ini saya kan bisa begini karena ya ibu menulis, merangkum, tulis jadi buku, jadi satu buku. Jadi menulis dan membaca itu 2 faktor yang utama. Kemudian nanti saya kasih tugas melihat, mengamati, kemudian membuat sebuah tulisan dampak apa yang dilakukan oleh manusia ketika dia tidak mencintai lingkungannya. Dilihat di sekitar lingkunganmu masing-masing, di rumahmu, dan lingkungan apa yang terdampak karena ulah manusia. Saya kasih tugas
nulis itu. Banyak kalau yang nulis 3 kata manusia jahat itu bukan maupun nulis cerita luas lah, itu aja cerita bebas saja terkait dengan lingkungan, dampak atau apa ya, kerakusan manusia yang menyebabkan bumi kita merintih, menangis, lah begitulah. Dibuat apalah judulnya terserah kalian. Dari situ kemudian kamu akan terus sadar, manusia itu serakah, carpe diem. Nah ini yang itibar ini apa namanya, banyak mengambil pelajaran itu bisa juga dari fenomena alam yang disebabkan oleh manusia, bisa juga bagaimana alam itu memberikan banyak hal terkait kepada manusia. Bisa juga mengambil pelajaran itu dari mencintai alam, kita ternyata belajar sabar. Dari alam kita belajar sabar. Ya, bagaimana tumbuhan itu bisa subur dan dia bisa memberikan manfaat kepada manusia, itu kan manusia harus merawat, sabar, disiramin. Tunggu, saking saya ini aslinya saya ingin meneliti dalam satu hari itu, mungkin jurusan pertanian mungkin ya. Kalau saya nanam cabai atau saya nanam di belakang itu terong atau apa itu satu hari itu berapa ya yang tumbuh itu, diukur dalam satu hari, asik dalam satu hari. Jadi mulai itu kita kan kadang melihat daun itu sudah banyak gitu aja. Jadi dari tunas bisa tadi, atau dari bunga kan dia sebelum jadi buah kan bunga dulu ya, bunga dari bunga itu ditulain muncul titik mekar. Kita kan kadang tidak sampai ke sana. Ya coba itu kamu teliti, kamu cari biji cabai, kamu semai delok ono muncul iki pirang dina ya, keluar itu meletek, tulis 3 hari muncul titik mana, 3 sentian, setengah senti kurang sedino. Ini mengasihkan lah. Jadi Allah itu ternyata memberikan tumbuhan, untuk tumbuh itu juga sebuah melalui proses. Gak ujuk-ujuk langsung gede, langsung ini berarti kita mencintai lingkungan itu juga melatih sabar. Ketika daun-daunnya ini keriting, kita juga akan kayak ngerasa kok ini loro ini, gitu ya. Ini kok pohon ini kok banyak ulatnya, kasihan ini dia dimakan ulat. Akhirnya bagaimana kita merawat itu supaya ulat-ulat ini kalau sudah begitu, kita akan lebih menyayangi mereka dibandingkan diri kita. Karena kita bisa merasakan, aku lesu, mangan. Ya kan manusia, saya haus nih, minum. Kalau tumbuhan, piye? Ya nggak bisa. Kalau bukan manusia yang merawat. Karena itu ketika Allah menurunkan huwaladzi anzala minas sama'i ma'an, ya, ketika Allah menurunkan hujan, semua tumbuhan itu senang. Kalau kamu bisa mendengarkan bahasa tumbuhan mungkin ya ikut gembira ya. Tik 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 bunyi hujan, terus itu senang cilik berarti dia tahu nyanyi iku sampean. Ya kan itu kan ungkapan ya. Bagaimana kita ketika melihat rintik hujan, kamu kadang pengamatanmu nggak seberapa itu sih diamati begitu.
ketika turun hujan, daun-daun itu semua seger kabeh itu kan dia, ya kan ya. Sama paling enggak, ya kubu turu wae, nah ini udah turu, udah turu. Dia pernah mengatakan di amat alam, seger lihat Allah menurunkan hujan itu ya, luar biasa konsep. Jadi nggak ada alasan kita tidak mencintai lingkungan. Kemudian yang berikutnya, sudah ya tadi dua ya, ittiba dan ittiba. Kemudian terkait dengan yang berikutnya, bagaimanakah hukum orang membuat sampah sembarangan? Bagaimana hukum orang yang membuat sampah sembarangan? Bagaimana hukumnya? Haram. Kamu kalau udah tahu haram, ya coba buat sampah sembarangan kan? Kumpulin itu sampah, pilah, pasti ada nilai yang bagus. Ya. Hukum sampah tidak ada memang hadis tentang hukum sampah, hukum membuang sampah sembarangan haram merono. Tapi kita bisa melihat tentang kumpulan kemaslahatan primer manusia terhadap manusia itu ada 5. Wabajmu'u dzurriyyatihum satun wahiyya hifdzuddin wan nafsi wan nasri wal mali wal aqli. Bu, saya gimana nulisnya? Nanti kan ada itu di share di YouTube itu. Dengerin lagi itu ya, diulangin lagi. Yang saya baca Arab-Arabnya itu bisa kamu tulis dari situ. Jadi kumpulan kemaslahatan primer itu ada 5. Saya itu 1, melindungi agama. Nomor 2, melindungi jiwa. Kemudian melindungi keturunan, melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Nah, ketika kita bicara tentang alam, maka mana melindungi mana nih? Yang termasuk salah satunya keturunan bisa diri, kemudian apa? Jiwa, ya. Karena kalau sudah alam ini dirusak, maka jiwa-jiwa manusia akan terancam. Kalau alam ini dirusak, maka akan berdampak besar terhadap keturunan kita nantinya. Bersyukur kamu hidup di kampung, di desa. Orang kalau yang di kota, ya, di kota bising, polusi, apalagi yang daerah pabrik-pabrik itu komai. Di sini kamu hijau royo-royo, setiap hari bisa melihat daun. Perumahan, perumahan. Yang pempek, ambekan royo, oksigen ya. Karena apa? Tidak ada pohon di situ. Nah, konsep 5 ini, ya, itu juga diamini atau diakui oleh semua agama. Nah, kalau terkait dengan bagaimana hukum sampah itu jika dibuang sembarangan, ya merujuknya di sini. Dan di dalam ayat Al-Quran juga Allah menyebutkan, Allah itu memerintahkan kepada manusia untuk menjaganya dan berbuat kebajikan kepada sesamanya. Artinya sesamanya sesama makhluk ciptaan Allah. Sampai Nabi itu di dalam hadisnya, dan ini sahih, menyampaikan, hei kalian, nek awakmu kabeh, hei kalian semuanya, jika mau memotong hewan, ya, maka tajamkanlah pisaumu.
ada hadis da'abain nawawi. Kamu kalau mau motong hewan, pisau mau asahan biar tajam, karena kalau tajam itu tidak akan melukai yang kita potong. Tapi kalau dia itu tumpul, ya pisaunya tumpul, itu akan menyakiti si hewan. Jadi sungguh gini, apa putusnya? Karena nggak tajam dan ini menyakiti. Berarti kan apa? Nabi itu sudah menganjurkan sesama makhluknya ini harus baik, walaupun itu pada hewan sekalipun. Apa ya tadi itu anjuran mengasah pisau sebelum memotong. Kamu coba ketika kena gladinya sing landep gak loro, tapi mari ngono ya perih ya. Tapi kalau kena pisau yang tajam yang nggak tajam, ya nggak bisa melukai Bu, ya bisa juga. Tapi rasanya ya loro, itu bedanya. Karena saya punya saudara, dia tuh ahli pertajaman itu apa ya? Ahli pisau. Jadi dia pisaunya tuh, waduh, koleksi pisaunya tuh luar biasa, larang-larang tuh. Jadi pisau ini kertas ini langsung kertas itu. Lah dia pernah motong kurban kemarin itu kena, nggak berasa karena saking tajamnya. Dan itu memang dibuktikan gitu loh. Apa yang dianjurkan oleh Nabi itu memang untuk menyayangi sesama makhluknya. Dia tuh kena ini sampai ini nih, sampai putus kan ini putus. Gak kroso itu gede, darah itu gak bisa ampat. Tapi ketika terpotong gak sakit sama sekali. Ya, dari cerita itu kan kita mengambil apa yang sudah disampaikan Rasulullah di dalam hadis tadi itu. Jadi untuk menyayangi makhluk lain walaupun itu hewan. Jadi jangan menyiksa. Kalau pisaunya tidak tajam itu menyiksa. Kata Allah dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Itu. Nah, kalau sudah tahu seperti ini bagaimana Bu? Ya tambah musuh, ngerti hukumnya. Kan hukum itu tidak apa, ketika orang tidak tahu dia kan tidak terkena hukum itu, tapi dia harus ngerti. Nah, lalu berarti enakan tidur dong Bu. Tidur kan dia nggak ngerti, ya. Waktu diajari nih tidur, ya tidur kan. Waktu ibu ngaji tidur. Kok ketawa kamu, ya. Lagi ngaji tidur, ya. Lagi ngaji tidur. Ya namanya orang tiduran. Tidur kan ya. Kamu mau ngomong apapun dia gak dengar. Apalagi saya menyampaikan tentang bagaimana hukumnya. Ya, berarti rufi al-qalam Bu. Gak dicatat Bu, berarti dia buat sembarang orang dia gak ngerti kok. Yuk, Kak. Poyo tetep itu dosa double, dosa nih malahan. Ya guru nih ngaji turu, ya gak ngerti sisa double. Ya, tapi ya jenenge wong turu ya. Itulah tidak banyak, hanya itu aja yang Ibu sampaikan. Tapi tolong direnungkan betul bagaimana konsesi tadi itu. Ada dua konsesi apa? Intifa dan iktibar. Nah, itu. Setelah ini saya cek ya. Tulisannya. Allah alam bisawab.